Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda, dan tentu saja dalam program Bali Pos Talk. Nah, kali ini sangat istimewa karena saya diberikan kesempatan mewawancarai Rektor UNUD Bapak Profesor Nyoman Gedi Antara berkaitan dengan isu-isu yang ya sekarang lagi hangat juga ya di UNUD ini, dan kita ingin melihat sebenarnya visi dan misi sebenarnya Rektor UNUD ini seperti apa, apakah seperti yang selama ini banyak dibicarakan oleh masyarakat, atau siapa tahu ada visi yang besar yang ingin dicapai oleh Rektor UNUD yang sekarang. Kita sapa dulu narasumber kita, Prof. Nyoman Gedi Antara. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu para pemirsa, terima kasih. Saya Nyoman Gedi Antara, Rektor Universitas Udayana. Tapi kata sehat. Becik ya, baik, sehat Prof, ya. sedikit ya, kita mulai dari soal asrama ini yang kemarin cukup ramai. Ya. Sebenarnya gimana, Prof, kondisi sebenarnya, ada apa di belakang itu, kemudian bisa Prof ceritakan? Oke. Tentang asrama ya. Jadi mungkin kita bicara dikit dulu di atasnya itu ya, yang melatar belakang. Yang lebih besar lagi dari sebetulnya visi dan misi kita di Universitas Udayana itu adalah menciptakan ekosistem pendidikan kampus yang maju dan terintegrasi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia, baik anak-anak muda di Bali maupun dari bagian negeri lainnya, menjadi sumber daya manusia yang unggul, mandiri, berbudaya, dan ikut serta secara aktif berkontribusi dalam rangka pembangunan bangsa dan negara kita. Itu. Jadi dalam rangka itulah jadi Universitas Udayana harus menjadi universitas yang maju dan modern tanpa meninggalkan dan tercerabut dari akarnya, yaitu universitas yang berpola ilmiah pokok kebudayaan, terutama kebudayaan Bali dan adat istiadat yang berdasarkan agama Hindu. Ya, Prof, kita tadi kan akademik, Prof, ya. Sekarang yang non akademiknya, Prof. Ya, baik. Sarana prasarana ini. Oke, baik. Ya, menarik sekali ya kalau kita ngomong sarana prasarana. Karena jadi katanya masih tertinggal sepertinya, Prof, ya. Iya, jadi Universitas Udayana ini kalau dibilang dibandingkan dengan universitas yang lain dibilang sarana prasarana itu sangat memprihatinkan. Dan Prof berani mengakui itu, Prof, ya? Iyalah, saya sudah kemana-mana ini. Kalau pimpinan kan malu, Prof. Iya, saya sudah kemana-mana, sempat mengenyam pendidikan di Jepang lama, kemudian sempat di postdoc, di asisten profesor di Korea, kemudian melanglang buana ke Eropa sampai ke Amerika, tahu saya lah, universitas di luar. Jadi begini, untuk yang non-akademik, yang harus kita perhatikan dalam rangka memajukan UNUD menjadi kampus yang maju dan modern, ada dua sebetulnya, itu SDM, ya, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang harus kita perhatikan untuk mendukung bisnis akademik kita itu ya. Jadi bisnis utama universitas itu kan akademik ya, bagaimana membuat orang pinter dan laku di pasaran, itu sebetulnya bisnis kita di situ. Kita punya besar sekali gitu. Nah, kemudian yang lain-lain tentu laboratorium ya, student center, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian sport center, masyarakat di samping nanti mereka belajar di kelas juga di waktu-waktu renggangnya mungkin mereka ingin berolahraga, menikmati santai di luar kelas gitu ya. Atau di akhir pekan ingin bertanding gitu, harus disediakan itu semua oleh mahasiswa kita. Itu asrama juga, Pak? Iya, termasuk asrama. Nah, kemudian asrama itu memang suatu keharusan karena kredibilitas dan integritas suatu universitas itu dilihat dari ada tidaknya asrama gitu dulu. Jadi kalau ada akreditasi atau pemeringkatan terhadap sebuah kampus, itu keberadaan asrama juga menjadi penilaian. Iya, itu ya, betul. Jadi katakanlah akreditasi internasional QS Star ya. QS Star itu Udayana sekarang 4 star, 4 bintang dari 5 bintang. Jadi pengalaman kami ikut di akreditasi mendapatkan 4 bintang dari QS itu, di situ ada indikator sarana prasarana yang dimiliki oleh universitas untuk melayani mahasiswanya. Nah, di situ ada keberadaannya asrama, kemudian sarana prasarana olahraga lainnya, ya, dan hal-hal yang lain untuk mengembangkan bakat anak-anak muda itu baik di bidang akademik, ya,
maupun non akademik. Jadi prestasi anak-anak muda itu kan bisa non akademik, ekstrakurikuler, olahraga, prestasi yang lain-lainnya begitu. Jadi keberadaan asrama itu suatu keharusan. Nah kemudian keberadaan asrama ini harus kita arahkan ke situ, kita harus garap secara lebih profesional dan lebih serius karena memungkinkan untuk itu Udayana bergerak kala itu, karena kita dari kenyataan kita memiliki aset 157 hektar di tanah di bukit, di bukit ini ya. Coba bayangkan 157 hektar. Yang sudah terpakai berapa, Bro? Kalau tidak salah baru 10-20%-nya. Iya, 10-20%-nya yang iya banyak yang menganggur dan tidak terurus begitu ya. Makanya sering sekali ada masalah-masalah hukum terhadap kepemilikan aset itu. Saya kadang-kadang capek sekali ngurus ya, diklaim, ya, digugat gitu. Padahal itu sebetulnya semua tanah negara. Cuman kita tidak mampu membuat pagar gitu. Nah untuk itulah kemarin tahun lalu, 2 tahun lalu kami membuat pagar untuk mengamankan aset itu 5 kilo, 5.000 meter, 2020. Di tahun 2021 kita membuat 5.000 lagi. Jadi kami sudah memagari aset itu 10.000 meter panjangnya, 10 kilo. Belum juga tuntas. Belum tuntas juga itu. Kami akan mengarah ke itu di tahun ini juga. Nah kemudian dari aset yang banyak kita miliki itu, ada setiap tahun kami harus melaporkan ke Kementerian Keuangan berkaitan dengan keberadaan aset itu, berapa persen yang sudah diberdayakan dan berapa persen yang masih tidur gitu. Jadi raport kita setiap tahun itu kalau Kementerian Keuangan katakanlah masih merah gitu, karena asetnya banyak tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Padahal boleh dikerjasamakan asal hasilnya itu untuk memberikan peningkatan layanan kepada masyarakat, mahasiswa itu sebetulnya. Kita tidak mencari untung gitu, tidak boleh ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada layanan pendidikan ya, sehingga kita tidak, untuk membuat asrama kita tidak menarget-narget SPP mahasiswa dan seterusnya itu ya. Itu yang kita kerjasamakan dan itu dimungkinkan dari perundang-undangan. Ini memang di atas kerjasama, Prof. Iya, kerjasama. Kami bekerjasama. Dan bagian dari pemberdayaan aset. Iya. Aset milik UNUD sendiri. Iya, milik UNUD. Jadi apa namanya? Dari aset itu kita sudah banyak kerjasama dengan pihak luar karena memungkinkan itu dalam jangka waktu konsesi tertentu. Nanti setelah masa konsesi yang disetujui kedua pihak, nanti pada saatnya properti yang dibangun oleh mitra itu menjadi sepenuhnya memiliki UNUD. Ya, katakanlah dalam hal ini kita bekerjasama untuk membuat asrama mahasiswa yang 6.000 bed itu ya. 6.000 bed itu terdiri dari 25 tower, masing-masing tower itu adalah lantai 4. Jadi mitra kalau tidak salah perhitungan saya secara kasar itu mereka menghabiskan sampai 1 triliun. 1 triliun untuk menginvestasi. Tapi untuk bangun itu UNUD nggak keluar uang? Wow, jadi untuk 1 triliun UNUD itu 0%. 0 rupiah ya, kami tidak memiliki dana untuk membangun itu. Sedangkan pemberdayaan aset itu dimungkinkan oleh peraturan dan diharapkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan layanan kepada mahasiswa gitu. Itu dan kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain, katakanlah di Pantai Kuto itu kami memiliki kurang lebih tanah 1.000 meter persegi ya, yang selama ini memang tidak terurus juga ya. Iya, kami juga sudah mendapatkan calon mitra untuk dibangunkan hotel di situ karena strategis sekali. Dan kami hampir deal ini dan kami haruskan manajemen hotel itu untuk menulis besar-besar hotel Universitas Udayana di situ ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi gitu. Jadi mereka akan mengoperasikan hotel itu, tetapi kita dapat income dari situ. Apakah itu sewa tanahnya, apakah bagi hasil pengoperasian hotel itu, yang nanti kita bisa kembalikan ke kampus untuk ya apa misalnya membuat apa, memberi layanan apa sehingga nanti mahasiswa lebih nyaman. Nah itu juga tanah di Jalan Sudirman yang sebelumnya itu asrama putri. Saya juga akan kerjasamakan untuk membangun ya semacam hotel gitu ya, gedung yang bisa disewakan oleh ini.
sehingga nanti di situ kita dapatkan uang segar untuk memperbaiki kampus kita, dan kita tidak perlu menarget mahasiswa untuk melawan. Nah, kemudian izinkan saya menyampaikan tentang asrama tadi itu. Memang di situ yang ketidaktepatan karena situasinya begini. Di pengumuman itu memang sedikit kurang tepat karena di situ ada seolah-olah ada kewajiban mahasiswa untuk tinggal di asrama gitu. Jadi ada masukan dari masyarakat, dari mahasiswa, ya, dari orang tua bahwa sebaiknya tidak diwajibkan tinggal di asrama, dan kami sudah koreksi, jadi perbaiki dan pembangunan asrama itu akan tetap kami jalankan, dan target selesainya itu tetap 1 September tahun 2020 ya. Di Mitra kami minta itu tetap dilanjutkan, cuman nanti barangkali akan bertahap, tidak selesai semuanya per 1 September 2022 ini 6.000 bed. Apakah nanti 3.000 dulu, berikutnya 3.000 ya, itu juga masih kita rundingkan. Nah, kemudian karena tidak lagi kita wajibkan mahasiswa, kami persilahkan ambil nyamannya saja bagi mahasiswa yang ingin nanti tinggal di asrama pada saat yang sudah selesai. Sekarang sudah proses, nanti Pak Win boleh cek ke lapangan, sekarang mereka sudah kerja secara fisik, karena saya masang target 1 September harus selesai. Mereka masih komit untuk menyelesaikan per 1 September Niko. Nah, kemudian kami berikan kebebasan anak-anak yang berkeinginan nanti pada saatnya tinggal di asrama, kami persilakan. Tetapi kalau yang tidak berkenan dan ingin sendiri, apakah memanfaatkan kos-kosan atau tempat penginapan di masyarakat sekitar, kami sangat kami persilahkan, atau nanti yang lain. Ya, tidak ada pemaksaan. Betulnya begitu, karena kami ingin memberikan, sebetulnya melindungi yang angkatan paling bontot ini dari, kalau kakak-kakak kelasnya ikut di asrama kan itu kurang tepat, karena kakak-kakak kelasnya itu sudah tahu situasi kampus, dia tahu ada terminal di mana, beli nasi di mana, dan sebagainya, tidak perlu diurus. Tapi yang perlu diurus ini mahasiswa baru yang memang untuk pertama kalinya ke Bali atau ke Bukit. Mereka yang pertama kalinya di Bukit ini barangkali calon mahasiswa yang datang dari Bali, tapi dari pelosok-pelosok Karangasem, Bangli, Buleleng, Jemberana, Taban, dan seterusnya, yang masih kesulitan mencari tempat pemondokan karena kuliahnya di Bukit kan gitu, Itu yang kita harapkan juga. Ada niat untuk memproteksi sebenarnya, melindungi mereka sarana yang supaya mereka tidak bingung. Iya, nah kemudian terutama gini Pak Win, saya tiap tahun itu setelah registrasi mahasiswa baru, pasti orang tua atau yang mengantar mahasiswa yang asalnya dari luar Bali, ya banyak sekali itu. Jadi mahasiswa Udayana itu sekarang kalau lihat data, mereka berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dari mana-mana ada. Jadi seringkali keluarga mereka datang untuk setelah registrasi sebagai mahasiswa baru, dapat name, berikutnya mereka menanyakan, ada asrama enggak di sini, atau saya tinggal di mana ini. Saya secara langsung digituin, karena saya biasanya ngawal staf pada saat registrasi ya. Dari situlah artinya apa? UNUD mestinya menyiapkan asrama bagi anak-anak muda, calon mahasiswa baru yang memang berasal dari luar yang tidak tahu lingkungan gitu. Itu konteksnya ya. Tentu karena kita tidak memiliki biaya membangun asrama, kita gandeng mitra, dan di situ mereka punya hitung-hitungan tersendiri. Nah, kemudian harapan saya selama masa kerjasama nanti itu manajemennya memang dikelola oleh mereka yang membantu membangun asrama. Pada satu saat nanti sudah masa kerjasamanya sudah selesai, dan properti yang 25 tower itu masing-masing lantai 4 milik UNUD, saya harapkan nanti itu Universitas Udayana memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa pada saat itu. Bila perlu digratiskan saja. Saya sebetulnya dari awal ingin gratis, tetapi kan tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan karena kita tidak memiliki uang besar gitu untuk membangunnya itu. Dan harapan saya nanti siapapun rektornya pada masa konsesi itu, mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan kemudahan sampai menggratiskan mahasiswa yang tinggal di situ lah. Atau paling tidak nanti tinggal membayar
operasional dari asrama itu aja gitu ya. Baik, Prof, karena waktu tapi banyak hal yang next time Prof ya, mungkin Ya. kita bisa kupas Siap, lagi yang nggih, lain, di nggih. talk yang lain. Tapi kira-kira kita masyarakat sudah bisa menangkap apa yang menjadi harapan Ya. dari Prof. Bagaimana memberdayakan Undip ini, mengejar ketertinggalan itu. Iya, mengejar ketinggalan dengan sesama kita, kemudian kita Jadi ingin ini sebenarnya masalah yang bagian dari itu. bagian kecil sekali gitu. Dari Cuman cita-cita kami besar kami untuk cuman bagaimana, timingnya tidak tepat karena sekarang kan masyarakat lagi kesulitan finansial karena COVID-19 belum pulih dan seterusnya. Mestinya kami lebih sensitif untuk itu dan ini menjadi koreksi yang sangat besar. Bagi saya bertanggung jawab kepada Universitas Udayana untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat untuk masa-masa yang akan datang ya. Jadi pada prinsipnya kami ingin memberikan layanan memproteksi anak-anak muda yang tidak tahu apa lingkungan di Udayana ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan karena sapaan kita awal itu sangat membekas bagi mereka. Jadi kita harus treatment mereka dari awal gitu ya. Itu maunya kami. Ya, pada saatnya nanti sekali lagi yang ingin di asrama kami persilahkan, yang tidak ingin di asrama kami juga tidak persilahkan. Tetapi kita harus menghormati teman-teman yang memang memerlukan untuk itu dan merupakan tanggung jawab kami untuk menyediakannya semampu kami gitu. Terima kasih Pak. Dan demikian pemirsa Boleh TV, wawancara saya dengan Rektor Unut. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prof. Sati. Om Sati Santi Santi Om.